Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Erwin dalam renungan harian Katolik yang diambil dari kalender liturgi Gereja Katolik pada tanggal 17 April 2020 pada hari Jumat ini. Bapak Ibu, bacaan pertama pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai dengan 12 yang demikian bunyinya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Bapak Ibu, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 12 ini adalah lanjutan bagaimana Petrus dan Yohanes pada waktu menyembuhkan orang yang lumpuh di bait Allah. Kemudian Petrus mengajar di bait Allah, dan setelah itu hari ini Petrus ditangkap dan kemudian diperhadapkan dalam sebuah persidangan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes itu adalah sebuah persoalan yang begitu besar. Ada masalah yang begitu luar biasa yang sedang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes, dan mereka pada saat itu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup mereka. Bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi apa yang menimpa Yesus itu juga dialami oleh Petrus dan Yohanes. Tetapi meskipun sekalipun Petrus dan Yohanes diperhadapkan pada sidang, ada begitu masalah yang begitu besar di depan mereka, ada sesuatu yang sangat menarik bagaimana Petrus dengan tetap percaya, dengan penuh iman, dengan perkataan yang positif Bapak Ibu, dia mengatakan dengan kuasa Yesus dia menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu, sebetulnya pada saat itu Petrus punya pilihan lain. Kalau pada persidangan sebetulnya Petrus punya pilihan, dia menyerah. Dia punya pilihan, ya sudah, saya berhenti, tidak lagi mau memberitakan kebenaran. Atau bisa jadi Petrus punya pilihan bersungut-sungut Bapak Ibu. Dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan ternyata memberitakan kebenaran-Mu berakibat tidak baik dalam hidup saya. Kenapa begitu sulit dan sebagainya. Petrus punya pilihan itu Bapak Ibu.
Tetapi sekalipun dia diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, Petrus tetap positif. Dia tetap dengan penuh iman mengatakan bahwa dalam nama Yesus dia menyembuhkan orang sakit dan mengajar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita renungkan bagaimana sikap kita sehari-hari pada saat kita menghadapi persoalan, pada saat kita menghadapi permasalahan, pergumulan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kira-kira 1 bulan terakhir ini sejak wabah atau pandemi virus COVID-19 ini ada, saya beberapa kali menerima WA dari teman-teman saya, dari orang-orang yang saya kenal, dan kemudian mereka bercerita bagaimana mereka mengalami kesulitan, mereka bertanya-tanya kenapa Tuhan tidak bantu, mereka bertanya-tanya mengenai Tuhan di mana. Saya juga baca begitu banyak di media sosial, baik itu di Facebook, di Instagram, dan segala macam. Banyak orang mengatakan bagaimana keadaan ini dan segala macam, mengalami kehidupan yang sulit dan sebagainya, Bapak Ibu. Dan pada saat saya membaca semua seperti itu, jujur saja hati saya sedih, Bapak Ibu. Saya selalu bawa mereka di dalam doa. Mereka-mereka yang mengalami kesulitan, baik yang berbicara kepada saya secara langsung ataupun yang tidak. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik begini. Kenapa kita selalu mengucapkan sesuatu hal yang negatif? Pagi hari ini kita belajar dari sosok Petrus. Dia diperhadapkan dengan persoalan yang besar dan dia tetap positif, dia tetap punya iman, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau katakan begini pada Anda. Mari ubah pikiran kita. Mari ubah perkataan kita, Bapak Ibu. Mulai hari ini jangan lagi perkatakan hal-hal yang negatif. Mulai hari ini jangan lagi perkatakan hal-hal yang bersungut-sungut, Bapak Ibu. Mulai hari ini jangan lagi kita menulis di media sosial segala sesuatu yang tidak baik, yang negatif. Kenapa, Bapak Ibu? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dengan Anda mengucapkan kata-kata yang negatif, dengan Anda bersungut-sungut di media sosial dan segala macam, saya mau mengatakan akan membuat hidupmu hancur, Bapak Ibu. Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, Anda ngerti artinya semangat yang patah mengeringkan tulang? Tulang itu kalau sudah kering, Bapak Ibu, hancur. Dan firman tidak akan pernah salah. Kalau engkau selalu bersungut-sungut, semangatmu hilang, engkau putus asa, dan kemudian sesuatu yang keluar adalah negatif terus, saya mau katakan mengeringkan tulang artinya hidupmu akan hancur. Anda tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang baik dari segala sesuatu yang negatif, Bapak Ibu. Poin yang pertama saya mau katakan, ayo jangan lagi bersungut-sungut, jangan lagi bersikap negatif, karena itu akan menghancurkan hidupmu. Poin kedua, Bapak Ibu, ada di Amsal 18 ayat 21 yang berbicara adalah setiap perkataan kita ini adalah doa. Oke, setiap perkataan kita yang keluar adalah doa dan kita akan memakan buahnya, Bapak Ibu. Apa yang kita gemakan itu akan kita makan. Artinya, setiap apa yang Anda dan saya ucapkan, yang Anda tulis di media sosial dan segala macam, itu akan berbalik kepadamu. Bapak Ibu, kalau kau perkatakan kenapa hidupnya susah, kenapa tidak ada bantuan, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu, saya mau mengatakan hal yang terjadi adalah yang engkau katakan, Bapak Ibu. Dan poin yang ketiga, ini yang paling mengerikan, Bapak Ibu. Anda ingat kisah bagaimana bangsa Israel pada saat dia keluar dari Mesir, kemudian ada di padang gurun. Kalau Anda baca di kisah sejarah bangsa itu sangat panjang sekali. Pada saat bangsa Israel bersungut-sungut, kitab Bilangan mencatat Allah murka atas hidup mereka. Dan itu dipertegas di 1 Korintus 10 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, janganlah bersungut-sungut, karena seperti mereka bangsa Israel, Bapak Ibu, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Mungkin hari ini Anda dan saya bertanya, loh saya tidak binasa. Bapak Ibu, saya mau katakan, mungkin secara fisik engkau tidak binasa, tapi bagaimana dengan berkatmu? Bagaimana dengan rezekimu? Bagaimana dengan potensi-potensi baik yang seharusnya engkau punya?
Tetapi selalu bersungguh-sungguh saya mau katakan, semua dibinasakan oleh malaikat maut, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau boleh saya bersaksi kepada Anda, saya pun mengalami masa-masa yang kurang baik dengan adanya pandemi ini. Ada begitu banyak kehidupan saya sekeluarga yang sangat terpengaruh. Saya mau katakan begini, tapi kalau Anda lihat, saya bukan menyombongkan diri Bapak Ibu, tapi Anda boleh lihat media sosial saya. Anda boleh lihat Facebook saya. Anda boleh lihat WA saya yang ada di grup-grup dan segala macam. Tidak pernah sekalipun saya membagikan sesuatu berita-berita yang membuat orang takut. Tidak pernah saya membagikan berita-berita yang membuat orang khawatir. Saya tidak pernah membagikan berita-berita yang membuat orang mengalami putus asa. Apa yang saya bagikan selalu sesuatu yang bersifat lucu-lucu, selalu bersifat yang membuat orang bahagia dan sukacita, selalu bersifat apa yang membangun hidup mereka, Bapak Ibu. Anda boleh cek dalam media sosial saya, bukan berarti saya hebat, tidak. Bukan berarti saya tidak ada pergumulan, saya punya begitu banyak pergumulan. Tetapi ada satu hal yang saya pegang Bapak Ibu di 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah pencobaan biasa. Dan pada saat engkau dicobai Bapak Ibu, firman Tuhan berjanji mengatakan, Dia akan memberikan jalan keluar. Apa yang saya lakukan hari-hari ini? Saya sepanjang lebih banyak di rumah dengan adanya pandemi ini Bapak Ibu. Saya banyak belajar hal Bapak Ibu. Saya belajar bagaimana saya berbisnis online. Saya mencari supplier apa yang bisa saya jual. Saya berusaha bertahan dengan begitu luar biasa Bapak Ibu. Hal yang sama bagaimana Anda alami Bapak Ibu. Engkau yang saat ini mengalami kesulitan dalam hidupmu. Saya mau mengatakan, daripada kau buang-buang waktumu bermedia sosial dan kemudian memperkatakan hal-hal yang buruk, bukankah jauh lebih baik engkau mencari peluang-peluang baru? Pada saat Anda dan saya mau melangkah, pada saat Anda dan saya mau bertindak, saya percaya Allah kita Allah yang baik. Dia pasti beri engkau jalan Bapak Ibu. Asalkan Anda dan saya mau melakukan sesuatu tindakan iman. Bapak Ibu, mari kita berdoa sejenak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar dari sosok Petrus. Sekalipun dia diperhadapkan dengan sebuah pergumulan masalah yang begitu besar, disidang oleh pengadilan agama pada saat itu, Petrus tetap positif dan penuh iman menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami mau belajar tetap percaya. Kami mau belajar tetap positif. Kami tidak lagi mau perkatakan hal negatif Tuhan. Kami tidak mau lagi perkatakan hal yang bersungut-sungut Tuhan. Dan kami mohon pertolongan campur tangan-Mu untuk setiap kesulitan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam.